Hai para pecinta anime dimanapun kalian berada, kali ini gue akan membahas anime One Piece Fan Letter. Disclaimer dulu ya, gue di sini bukan sebagai fans One Piece ya, dan gue cuma nonton One Piece Fan Letter ini karena gue dipaksa sama teman gue. Ya akhirnya gue nonton lah, bagaimanapun juga ya ini first impression gue terhadap anime Fan Letter ini. Jadi cerita dari One Piece Fan Letter ini secara yang gue tangkap ya, menceritakan tentang anak kecil yang ngefans banget sama Nami, dan dia ingin memberikan fan letternya kepada Nami. Dia ini termotivasi untuk memberikan surat ini kepada Nami karena dia diberikan harapan dan motivasi kalau dia ini bisa berpetualang gitu seperti Nami. Tapi memang ya dia masih kecil dan masih berusia 15 tahun gitu. Diberikan banyak cobaan untuk memberikan fan letternya ini kepada Nami. Ya gue kaget gitu, tiba-tiba kita sebagai penonton diberikan sudut pandang tentara marin. Ya agak aneh aja tiba-tiba kok dari yang anak kecil tiba-tiba ke tentara marin. Gue gak tahu ini emang di One Piece nya sendiri gitu atau gimana, tapi gue kaget waktu nonton. Kita dilihatin bagaimana sudut pandang marin waktu perang, bagaimana sedihnya mereka waktu teman-teman mereka terluka atau gugur di medan perang. Gue suka banget sih sama directing di anime ini, yang dimana anime ini menggunakan visual daripada kata-katanya untuk meluapkan emosi-emosi berbagai karakter yang bisa bikin gue nangis. Dan anime ini dengan satu episode dengan pacingnya yang sangat pas banget, sesuai porsi, semuanya diceritakan dengan lengkap gitu. Kita bisa memahami dan memberikan simpati ke karakter-karakternya. Ya walaupun gitu gue kurang suka sama pacing tentara marin gitu, yang tiba-tiba maju tiba-tiba mundur. Bukan karena kurang sukanya gimana ya, tapi kayak kurang paham gitu. Masa tiba-tiba ke masa lalu terus ini kenapa gue gak dikasih tahu kenapanya gitu. Ya mungkin karena gue juga gak nonton One Piece gitu, jadi gue kurang mengetahui bagaimana ini ceritanya berjalan gitu ya. Dan gue juga kurang paham sama kenapa kru dari Luffy ini kok tiba-tiba sembunyi-sembunyi semua. Dan kenapa mereka selalu dibahas banyak orang gitu. Nggak cuma satu atau dua gitu yang mengidolakan mereka, bahkan banyak gitu orang-orangnya. Sampai ada yang bikin teori kalau ada yang gugur gitu salah satu kru dari Luffy. Ya ada juga sih yang pas Zoro marah, terus kenapa juga ada Robin di perpustakaan tanpa menggunakan penutup wajah apapun. Ya aneh gitu, ini kenapa kok tiba-tiba mereka bersembunyi, kenapa mereka kepisah-kepisah gitu. Terus gue juga kaget dan bingung kenapa ada kamera dan TV di One Piece ini. Jujur ketidaktahuan gue ini juga karena gue kurang nonton ya. Jujur ketidaktahuan ini karena gue juga nggak nonton One Piece gitu. Tapi ini dengan kekurangan yang cukup minor ini ya, gue juga bisa mewajarkan dan emosi gue naik. Tiba-tiba dibikin turun gitu sama nih anime. Di pertengahan animenya pun juga gue nangis anjir karena melihat bocah ini yang benar-benar termotivasi gitu. Bahkan gue juga nangis ngelihat bagaimana tentara marin yang gugur, terus bagaimana bocah ini hampir menyerah gitu, dan dia dimotivasi sama tentara marin gitu. Ya memang sih gue gak bakal bohong, anime ini bener-bener sebagus itu secara cerita yang membawakan fan letter untuk Nami. Menurut gue anime yang bagus banget ini akan gue kasih rating first impression di 9/10. Anime yang bahkan bisa membuat gue yang bukan seorang fan One Piece ini bisa terbawa ke cerita ini. Apalagi kalian yang fan One Piece gitu, gimana tuh? Cus.